Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Kabupaten Purwokerto dihapuskan pada tanggal 31 Desember 1935, maka Bupati Banyumas, Sujiman Mertadirja Ganda Subrata bermaksud untuk memindahkan ibu kota kabupaten itu dari Banyumas ke Purwokerto. Nah, tentu saja pemindahan itu mempunyai efek gitu ya, efek yang paling terasa bagi masyarakat Banyumas adalah pendopo si Panji yang harus dicabut dari kota Purwakarta untuk didirikan di bekas pendopo Kabupaten Purwokerto. Itu sampai atau katakanlah pada bulan Maret 1937, Sujiman dengan keluarganya pindah ke Purwokerto. Nah, kemudian perpindahan itu ternyata mengusik residen Banyumas ya. Jadi residen Banyumas pun kemudian juga ingin atau ikut berpindah ke Purwokerto. Nah, padahal bangunan Karesidenan Banyumas itu masih sangat megah gitu ya, masih belum ada 1 abad, dan ternyata bahwa residennya juga ingin pindah ke Purwokerto. Nah, sehingga sejak tahun 1937 ya, pembangunan gedung Karesidenan itu kelihatannya dimulai dan nanti akan selesai pada awal tahun 1939. Nah, pada waktu itu, awal tahun 1939, Residen Ruis berpindah dari Banyumas menuju Purwokerto. Nah, ternyata bahwa nasibnya kurang begitu beruntung karena ya, Residen Ruis ini yang mempunyai istri berkebangsaan Jerman ternyata ya katakanlah cekcok ya dengan pejabat asisten residen Kriegsmann itu. Nah, sehingga kemudian karena mereka berkelahi itu ya, mereka katakanlah saling bertentangan, maka kemudian jabatan residen diganti oleh clerk ya. Jadi clerk itu kemudian menggantikan jabatan Residen Ruis. Nah, kemudian clerk digantikan oleh bots. Jadi bisa dibayangkan perpindahan Karesidenan Banyumas dari Banyumas ke Purwokerto itu ternyata memang mempunyai orang mungkin sekarang bisa mengatakan dengan biaya mahal atau dengan ekonomi tinggi gitu ya. Padahal gedung Karesidenan Banyumas masih bagus, masih sangat layak untuk ditinggali. Kemudian membangun lagi gedung Karesidenan, ternyata Karesidenan yang selesai pembangunannya awal 1939, ternyata pada bulan Maret tahun 1942 ternyata Residen Belanda itu atau pemerintah kolonial Belanda itu gulung tikar gitu ya. Jadi ini termasuk suatu hal yang tragis ya. Jadi Belanda berpikir bahwa mereka akan menjajah Indonesia selama-lamanya ya. Bahkan saya lupa nama Gubernur Jenderal di Batavia pernah mengatakan bahwa kami telah menjajah Indonesia 300 tahun dan akan menjajah lagi 300 tahun berikutnya. Ternyata apa yang dia dengungkan dengan penuh kesombongan itu ternyata tidak terbukti ya. Bahkan kemudian Belanda tergusur
oleh pemerintah pendudukan militer dari Jepang, sehingga gedung Karsinan itu hanya dipakai oleh 3 orang residen Belanda, yaitu Ruiz yang pindah dari Banyumas, kemudian de Klerk kedua, kemudian yang ketiga adalah Bots. Jadi Bots saja tidak betah tinggal di rumah Karsinan ya, karena dia dihantui oleh ketakutan bahwa Jepang akan segera memasuki wilayah Indonesia, sehingga ia kemudian bersembunyi ya di rumah sakit ya, yang sekarang menjadi rumah sakit geriatri ya. Jadi dia bersembunyi di balik Palang Merah Internasional. Jadi rupa-rupanya Bots ini adalah seorang pejabat presiden yang mungkin bisa dikatakan pengecut ya, karena tidak berani menghadapi kondisi peralihan kekuasaan. Justru yang menghadapi adalah Sujiman dan kemudian juga Mr. Raden Panji Iskak Cokro Hadisuryo. Jadi Bots sendiri malah bersembunyi dan melarikan diri, tidak mau tinggal di Gedung Karsinan. Jadi Gedung Karsinan yang dibangun dengan gaya pemborosan terutama, maka ternyata gedung itu tidak berfungsi lama bagi pemerintah kolonial Belanda. Itu sungguh sangat tragis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.